berikutnya begitu juga gitu. Nggak semua saudara ya, Bapak Ibu, nggak semua ya. Mungkin yang 10, 4 yang seperti gitu. Tapi isunya bagi saya, kenapa di masjid ya, di rumah ibadah yang suci, yang kudus katanya, tapi kok agama seberang disinggung-singgung. Saya pernah jadi orang Kristen, nggak pernah pendeta sekalipun ngomong tentang agama seberang. Agama Hindu, agama Buddha, agama ateis sekalipun nggak pernah pendeta pernah mengobrak-abrik. Yang dibahas cuma Injil, yang dibahas cuma Alkitab. Hanya itu. Loh, kok ini kok seperti ini? Saya agak marah ya. Beberapa kali saya dengar itu, saya sudah mulai marah gitu ya. Saya mulai marah. Saya pikir apa-apaan itu. Saya sudah mulai unhappy, nggak senang gitu ya. Nah, biasanya kalau pulang dari masjid itu kita keluar dari pintu. Itu di depan pintu kiri kanan itu ada berdiri orang gitu. Dia kasih kertas kecil-kecil seperti gini ya, gitu ya, kayak artikel ya, mirip artikel gitu. Nah, saya taruh aja di kantong saya. Nah, sampai di rumah saya baca gitu. Itu mengkafirin orang Kristen lagi. Ini apaan lagi? Saya lihat seperti ini kan. Saya semakin jengkel. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kali ini saya kembali mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menyaksikan sebuah video, yaitu seorang perwira TNI yang dulunya ia masuk Islam karena perempuan atau wanita. Nah, teman-teman, pada saat ia berada di tengah-tengah umat Islam atau ia masuk ke dalam masjid, yang ia saksikan, yang dia lihat adalah para ustadz-ustadz yang ceramahnya mengolok-olok iman kekristenan dengan mengatakan Kristen itu kafir, tempat mereka di neraka, dan mereka sambil ketawa-ketawa, teman-teman. Dan ketika perwira TNI tersebut seringkali ia menyaksikan, mendengarkan hal itu berulang-ulang di dalam masjid, maka ia memutuskan untuk meninggalkan agama Islam kembali. Wow. Dulunya murtad hanya gara-gara perempuan, lalu ketika ia berada di tengah-tengah komunitas agama yang dia anut, yaitu Islam, dan ia mendengarkan di dalam masjid bahwa mereka mengkafir-kafirkan orang Kristen, dan mereka mengatakan orang Kristen itu kafir dan tempat mereka di neraka, saudara. Akhirnya perwira TNI ini memutuskan untuk murtad kembali dan percaya Yesus Kristus. Seperti apa? Coba lihat videonya. Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Akhirnya saya hidup udah seperti orang nggak jelas gitu ya, nggak ke gereja, udah kosong aja di pikiran saya. Nah, suatu saat tetangga saya kenal sama saya, kebetulan itu jadi pacar saya, dan mereka Muslim. Nah, ibu saya, mak saya melarang karena dia bilang ini, Nelson, kamu nggak boleh pacaran sama dia karena dia Muslim, kamu Kristen. Tapi saya lawan mak saya bilang, saya juga nggak ngerti mah di gereja apa itu Yesus, apa itu cerita-cerita perjanjian lama itu saya nggak ngerti. Saya bilang, jadi itu apa bedanya? Terus bapak juga kedukun, aku bilang. Akhirnya mama saya diam. Akhirnya saya terus melanjutkan hubungan saya dengan tetangga saya yang Islam tadi. Dia keturunan Jawa, bapaknya orang Jepang, tapi mereka Muslim. Nah, selesai tamat saya kuliah, calon mertua saya bertanya, Sen, habis ini kamu mau kemana? Ya, saya mau menikahi anak kamu. Saya bilang, lah kalau kamu mau menikahi anak saya, kamu harus ikut jadi Islam. Dan anak saya tidak boleh jadi Kristen. Kalau kamu mau deal, silakan. Tapi kalau enggak, kamu keluar dari anak saya. Gitu. Nah, saya berpikir, di Kristen juga saya nggak ada apa-apanya, saya nggak ngerti. Kenapa tidak? Why not? Aku bilang gitu. Apalagi saya udah pacaran hampir 3 tahun sama dia. Ya, udah. Nah, akhirnya saya diterima mereka, saya diajari secara basic ya, nggak terlampau yang
gimana kali basic, bagaimana cara sembahyang, bagaimana cara ambil air wudu, yang normal untuk sebagai identiti orangnya Islam gitu ya. Nah itu saya pelajari secara umum, walaupun saya sendiri pun saya nggak ngerti banyak gitu ya, apalagi maaf gitu ya, bahasanya bahasa Arab itu, waduh saya pusing deh, complicated saya pikir, tapi udah karena demi cinta ya, ya akhirnya ya ikut aja, manut aja gitu udah. Anyway, setelah saya tamat sekolah, saya sudah kuat basic saya, ikut calon istri saya ini jadi Muslim, saya melamar jadi tentara, saudara. Saya melamar jadi tentara, jadi TNI, dan setelah saya dididik berapa bulan, karena saya dari sarjana, saya ditempatkan di Bandung, di Pusat Kesenjataan Infanteri, di mana sekolah ini adalah membentuk para perwira-perwira menjadi komandan-komandan peleton, komandan batalion di infanteri, di pasukan gitu ya. Nah, saya di situ sebagai guru, sebagai pelatih, karena background saya adalah dari Universitas Pendidikan IKIP Medan. Kalau sekarang namanya Unimed, Universitas Medan ya. Nah, saya ditempatkan di situ. Setelah saya tamat, berapa tahun kemudian saya bawa istri saya nikah dengan diam-diam. Orang tua saya tidak tahu, sembunyi-sembunyi, dengan acaranya pun dengan sangat-sangat sederhana, karena kalau tahu, wah saya nggak bisa bayangin gimana ngamuknya, marahnya mak saya ya. Walaupun saya tahu bapak saya itu nggak protes, bapak saya itu I don't care katanya, pokoknya terserah lu gitu ya. Nah anyway, saya nikah diam-diam di kampungnya dia gitu ya, jadi orang pada nggak tahu. Setelah saya nikah, saya datang, saya bawa dia ke Bandung, dan saya resmi menjadi seorang Muslim. Nah, saya sudah tunjukkan sama Pak Franky, KTP saya semua itu Islam. Ya, saya otomatis ya, saya harus berubah semua KTP saya menjadi KTP Muslim. Nah, terus terang Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara ya, di Muslim sendiri pun saya sebenarnya nggak terlampau serius, ya, nggak terlampau sungguh-sungguh. Di Kristen aja yang pakai bahasa Indonesia, ya, saya nggak serius, apalagi ini bahasa Arab, ada wah complicated. Saya lihat istri saya memang rajin sembahyang, terus setiap malam dia baca Al-Quran gitu ya. Saya melihat aja gitu. Nah, awal-awal start saya jadi Muslim itu saya nggak ke masjid, saya nggak pernah sembahyang. Tapi pada saat mama mertua saya datang ke Bandung itu saya takut, saya respect ya. Istri saya bilang, kamu harus sembahyang nih. Kamu harus sembahyang, kamu harus, begitu ada suara azan maghrib, kamu harus persiapan gitu. Wah, sebetulnya saya malas gitu, tapi karena saya harus respect sama mertua saya, ya, saya pura-pura, saya lupa bagaimana cuci tangan ini, saya lupa, maaf saudara, bukan saya menghina ya, I'm sorry. Jadi saya lupa, waduh gimana, udah pokoknya muka saya udah basah-basah, saya pakai sarung, saya masuk kamar, ya, istri saya pun ikut, yang sembahyang cuma istri saya duduk diam aja begitu ya. Nah, berikutnya istri saya tanya, Sen, gak enak dong mama di sini, kamu harus istilahnya harus juga ke masjid, harus tunjukkan dong kamu di depan tetangga bahwa kamu udah jadi orang Muslim. Saya juga nggak enak ya, rasanya sama tetangga setiap Jumat pergi ke masjid, saya di rumah gitu ya. Apalagi pangkat saya perwira saudara ya, pangkat saya perwira letnan waktu itu ya. Rasanya seorang perwira itu kan seorang pemimpin gitu, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah berdoa gitu, rasanya gimana gitu ya, agak aneh gitu di hadapan sarjan, di hadapan kopral gitu ya. Loh ini kok pemimpin kami kok begini gitu ya. Nah akhirnya saya paksakan saya mau ke masjid. Nah biasa saya ke masjid, biasa ikut ritual bla 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 begitu ya. Tapi berapa kali saya ke masjid gitu, saya shock. Satu saat saya duduk, setelah saya duduk di situ ya, saya mendengar khotbah ustadz atau apalah namanya ya. Saya kaget karena beliau tuh ngomong mengusik tentang iman kepercayaan orang Kristen. Contohnya Kristen kafir, Kristen itu masuk neraka, Yesus digantung, bla 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 gitu. Lah, waktu saya mendengar seperti gitu, di dalam hati saya gini, loh, kok ini yang dibahas, kok ini yang dipersoalkan, gitu ya. Cuman saya, oke, saya diam aja gitu ya. Berikutnya begitu juga gitu. Nggak semua saudara ya, Bapak Ibu, nggak semua ya. Mungkin yang 10 4 yang seperti gitu. Tapi isunya bagi saya, kenapa di masjid ya, di rumah ibadah yang suci, yang kudus katanya, tapi kok agama seberang disinggung-singgung.
Saya pernah jadi orang Kristen, nggak pernah pendeta sekalipun ngomong tentang agama seberang. Agama Hindu, agama Buddha, agama ateis sekalipun nggak pernah pendeta pernah mengobrak-abrik. Yang dibahas cuma Injil, yang dibahas cuma Alkitab. Hanya itu. Loh, kok ini kok seperti ini? Saya agak marah, ya. Beberapa kali saya dengar itu, saya sudah mulai marah gitu ya. Saya mulai marah. Saya pikir apa-apaan itu. Saya sudah mulai unhappy, nggak senang gitu ya. Nah, biasanya kalau pulang dari masjid, itu kita keluar dari pintu, itu di depan pintu kiri kanan itu ada berdiri orang, gitu. Dia kasih kertas kecil-kecil seperti gini, ya, gitu ya, kayak artikel, ya, mirip artikel gitu. Nah, saya taruh aja di kantong saya. Nah, sampai di rumah, saya baca gitu. Itu mengkafirin orang Kristen lagi. Ini apaan lagi? Saya lihat seperti ini kan, saya semakin jengkel. Nah, kebetulan adiknya saya itu di Bandung, itu kuliah di Bandung, tinggal di rumah saya. Ya, jadi dia setiap weekend dia datang ke rumah saya, gitu ya. Saya tanya sama dia, hey, saya bilang namanya Chris, saya bilang, dapat ini loh, dia bilang, ini apa sih ini? Oh, dia bilang, Bang, aku akan tunjukkan lagi begitu banyak penghinaan-penghinaan tentang Kristen, penghinaan-penghinaan iman kita katanya. Aku tahu adik saya ini mulai dia merubah paradigma saya, mindset saya, bahwa ini loh yang kau anut, yang kau mempercaya itu. Kira-kira begitu ya. Sehingga ditunjukkannya semua artikel-artikel itu yang didapatnya nggak tahu dari mana gitu. Nah, saya baca itu. Wah, ini saya bilang, ini udah luar biasa, saya pikir kayak gitu. Itu zaman dulu saudara ya. Itu zaman dulu, zaman yang belum ada IT ya. Itu yang kalau dibandingkan dengan sekarang, wah, so hips ya, luar biasa. Kalau zaman dulu itu mungkin kita nggak tahu ya, tapi gitulah keadaannya. Di zaman saya sudah ada penghinaan yang begitu luar biasa terhadap iman kepercayaan Kristen. Nah, anyway, yang makin hari saya makin lama sudah nggak convert lagi saya mau ke masjid, ya. Tapi saya paksakan juga. Dan selalu saya dengar, dan jadi olok-olokan gitu ya, jadi olok-olok. Dan kadang-kadang kalau ada cerita-cerita tentang kekristenan yang dianggap mereka little bit stupid atau bodoh gitu ya, imannya orang Kristen terhadap Yesus, itu satu masjid ketawa semua. Cuma saya nggak ketawa, saya diam, saya pandang itu ustadznya gitu, saya duduk kayak gini ya, saya pikir dalam hati saya, ini gombal ya ustadz seperti kayak gini. Itu kiri kanan pada ketawa semua, mereka so enjoy ya mendengar mendengar statementnya si ustadznya itu mengatakan yang bikin kayak stupid gitu ya, imannya orang Kristen gitu. Wah, saya pikir enough is enough. Saya tidak akan lagi mau datang ke masjid ini. Saya tidak mau lagi. Nah, saya pulang saudara. Nah, sedikit saya mesti hang temper, tukang marah saudara, karena memang saya belum dipulihkan saudara. Di Kristen pun saya juga memang Kristen brengsek ya, Kristen KTP. Jadi saya langsung jumpa istri saya. Semua artikel-artikel itu saya tunjukkan di depan istri saya. Nah, salahnya saya, ya, saya tidak wise, saya tidak bijaksana. Langsung marah, emosional, saya tunjukkan sama istri saya. Nih agamamu itu bla bla bla, agamamu ini, saya lempar itu, keprak gitu. Nah, dibaca istri saya kan nggak tahu, dia nggak salah loh ya. Begitu dibacanya gitu kan, dia mesti bisa bilang gitu. Nggak semua seperti gitu, dia bilangnya. Ya tapi ini buktinya, asal aku datang ke sana, ya isinya seperti kayak gini. Aku bilang sama kamu, aku tidak mau lagi aku ke masjid. Dia bilang gitu. Hakmu, dia bilang begitu ya. Nah, akhirnya kita sudah mulai relationship kita sudah nggak enak dengan istri. Ya, saya ada sedikit merasa nggak suka sama istri saya secara tiba-tiba karena dengan ada isu ini seperti ini ya. Nah dalam keadaan saya terombang-ambing, udah seperti itu, udah nggak ke masjid lagi. Pokoknya udah saya bilang sudah nggak ke sana. Tiba-tiba saudara ya, saya membuat satu kekeliruan, ya, kekeliruan yang sangat-sangat memalukan saudara, di mana saya melakukan affair sama orang lain, sama perempuan lain, ya, tanpa setahu istri saya.
Saya setiap Sabtu ngebohong istri saya katakan, saya mau ke Jakarta ke tempat tante saya, kebetulan tante saya ada di Jakarta. Istri saya percaya. Padahal saya nggak ke rumah tante saya ketemu sama dia di hotel kek, di mana kek. Dan itu sebulan sekali saya lakukan, dan saya sangat enjoy menikmati dosa ini. Tapi apapun namanya dosa, Tuhan buka, Tuhan bongkar, akhirnya ketahuan. Anda bisa tahu ketahuan, istri saya pasti protes, istri saya marah, gitu ya. Akhirnya terjadilah percecokan yang besar, sudah saling maki-maki, sudah saling ngamuan. Apalagi kami sama-sama dari Medan ya, udah nggak kontrol lagi emosi. Dia maki, saya balas maki, dia lempar ini, udah macam perang dunia kedua, saudara. Ya, nah, tapi saya nggak sadar, saya lanjut terus perbuatan ini. Pokoknya tipu saya mainkan gitu ya. Bagaimana saya bisa tipu istri saya bisa ketemu dengan perempuan itu tadi. Memang sudah rusak ya, mental sudah rusak, sudah fokus saya itu ke sana terus. Nah, rupanya satu saat, saudara, istri saya itu sudah dia malu, tetangga pun sudah tahu ya bahwa saya bikin affair sama orang, dan dia pun tahu itu perempuannya. Gitu ya, dia labrak ke perempuan, saudara. Dia labrak perempuan, dia maki-maki gitu ya, dia maki-maki, perempuannya telepon saya. Wah, dia protes karena dimaki-maki sama istri saya. Nah, saya meluap, saudara, marah saya. Wah, saya masuk ke rumah saudara. Anak saya sudah dua, saudara. Perempuan. Yang satu namanya Miranda, yang satu namanya Michiko. Begitu saya ketemu sama istri saya tanya, kenapa kamu gini-gini? Wah, istri saya langsung terus melakukan action, mau cakar saya gitu ya. Tapi dengan cepat saya tempelin, ceprak gitu. Dia melawan lagi, saya sikat lagi, saudara. Sebelum dia berbuat tindak apa-apa lagi, saya cekek lagi, saudara. Saya cekek sampai hampir kayak mau mati, saudara. Ya, maklum saya tentara, saudara. Saya dilatih di infanteri. Tiap hari itu angkat besi, saudara, latihan bela diri. Ya, di infanteri itu. Memang infanteri itu adalah prajurit khusus untuk dalam pertempuran. Bayangin ngadepin istri seperti gitu. Ya macam pergedel, saudara ya. Saya tendang lagi, saya ludah lagi. Itu istri saya itu terkapar, saudara. Ceprek gitu. Saya maki-maki, saya bilang sama emakmu, pulang kamu ke Medan, cerai kita. Aku tidak takut sama kamu. Semua kata-kata curse, kata-kata maki, saya alamatkan sama istri saya. Setelah itu, saudara, saya normal. Saya biasa kerja gitu. Tapi, saudara, waktu saya sedang bekerja, waktu saya sedang duduk, tiba-tiba ada di pikiran saya, kenapa hidup saya seperti ini ya? Kok miserable? Kok kacau ya? Kok rasanya nggak ada rasa lagi damai sejahtera di hati aku? Kok sampai aku lakukan yang buruk ini sama istriku? Itu dalam pikiranku ya. Nah, saya diam seperti gini, seperti ada perasaan nyesal gitu ya. Ada perasaan nyesal, tapi udah saya hilangkan aja dari pikiran saya kerja biasa. Tapi pikiran itu selalu datang. Saya nggak ngerti, selalu datang. Kalau saya lagi break, istirahat, pikiran itu datang di kepala saya itu ya. Kepala saya itu mengingatkan, saya mencekik istri saya, nempelin, meludah segala macam gitu. Dan saya berbuat affair itu, ada terus kayak gini. Tiba-tiba saya tanpa sadar gitu ya, saya bilang gini, saya bilang kayak gitu. Kok gini hidup saya bilang kayak gitu ya. Tiba-tiba ada suara dalam hati ya, dalam hati yang sangat keras, dalam hati ya saudara. Nelson, bertobat kamu. Saya kaget dalam keadaan saya seperti itu. Saya kaget, siapa gitu ya. Saya langsung bergegas, saya berdiri, saya balik lagi ke kantor saya kerja biasa lagi. Tapi suara itu, dia itu menghantui pikiran saya, itu siapa ya? Kok mengingatkan saya bertobat gitu ya? Cuman sekali gitu. Udah, saya pulang, besok pagi kerja lagi gitu ya, biasa lagi lah gitu ya. Nah, saya nggak tahu berapa hari kemudian mulai lagi berpikir seperti itu, saudara. Mulai berpikir itu, kebetulan saya itu ada gedung gede, ada pohonnya kiri kanan. Saya duduk di situ, setelah break saya duduk di situ. Saya renungkan lagi,
kok capek ya hidup saya seperti kayak gini. Apa untungnya ya? Apa-apanya? Saya bilang seperti itu ya. Suara itu yang kedua kali muncul, saudara. Suara itu mengatakan lagi, Nelson, bertobat kamu. Waktu dibilang Nelson bertobat kamu, saya kaget lagi ya. Saya kelihatan takut. Saya jadi seperti gentar. Aduh, ada apa aku ya? Kok kayak gini ya? Itu terus saya balik lagi ke kantor. Ada perasaan takut, ada perasaan gentar, ada perasaan seperti ada yang mengawasi saya, ada yang watching saya gitu ya. Kok bisa tahu itu suara itu ya gitu ya? Kok bisa tahu gitu ya? Nah, waktu saya pikir seperti itu, sepertinya saya ini disuruh gini loh. Tuh, kamu tuh sangat kejam, kamu itu sangat sadis, kamu itu sangat mengerikan, kamu itu kejahatan, kamu itu luar biasa. Tanpa disadari, saudara ya, waktu saya seperti itu, saya terdiam. Saya baru pertama kali, saudara, saya bilang, Tuhan, aku harus ngapain? Aku bilang begitu ya, tapi aku nggak tahu Tuhan yang mana. Aku hanya gini, oh Tuhan, aku harus ngapain? Sambil aku apa ini tangan aku gitu ya, saudara, apa Tuhan gini ya. Aku bilang kayak gini ya. Terus aku pulang ke kantor gitu ya, dari perjalanan ke kantor ke rumah ke asrama aku merenungkan ya, sambil aku bilang 2 kali aku disuruh bertobat. Begitu aku sampai rumah, aku lihat istriku, saudara, lagi dia tidur. Aku mandi, kami udah berpisah ranjang, saudara, maaf, kami sudah berpisah ya, sudah nggak ada lagi communicate, hanya dia sediakan makan, hanya gitu aja. Itu yang membuat saya akhirnya hidup ini jadi seperti neraka, saudara ya. Nah, setelah saya mandi, saya apa gitu, istri saya bangun. Saya nggak tahu, saudara, ada satu kekuatan yang mendrive saya. Tiba-tiba saya panggil istri saya bilang, Tati, istri saya nama Tati, sorry, saya sebut namanya. Saya bilang, saya minta maaf ya atas kesalahan saya. Saya sudah berbuat segala macam buruk, segala macam. Saya bertobat, saya tidak lagi mau bikin affair sama dia. Saya berjanji, saya bilang. Nah, istri saya mendengar seperti itu, dia langsung nangis, dia langsung peluk saya, dia bilang, thank you Nelson. Teman-teman, itulah dia kisah nyata seorang perwira TNI yang mualaf karena wanita. Dan ketika perwira TNI ini berada di tengah-tengah atau dalam rumah ibadah yang dia yakini, yaitu di dalam masjid, yang melihat penceramah-penceramah yang membahas iman agama lain dan membahas agama lain dengan mengatakan bahwa Kristen itu kafir dan tempat mereka di dalam neraka. Artinya mereka mengkafir-kafirkan orang-orang yang tidak seakidah dengan mereka, yaitu orang Kristen, saudara. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini? Saya mau katakan, di luar Yesus Kristus hidupnya tidak ada ketenangan, saudara. Hidupnya tidak ada sukacita. Ya, kita sudah mendengarkan kesaksian tadi seorang perwira TNI ini ketika ia mencari hal-hal dunia yang adalah tentang kenikmatan dunia, maka yang ada adalah kekacauan, yang ada adalah berantakan, dan keluarganya tidak jelas dan amburadul, saudara. Hubungan dengan Tuhan tidak jelas, dan hubungan keluarga tidak ada sukacita, apalagi hubungan antar sesama pasti kacau balau semua. Nah, teman-teman, itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 di sana dikatakan bahwa orang di luar Yesus adalah tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Jadi di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya memiliki buah, dan buah Anda dan saudara, buah kebaikan, buah yang memberkati orang, itulah yang ada di dalam Yesus Kristus, dan engkau menghasilkan itu dan menjadi berkat bagi semua orang. Di luar Yesus Kristus, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Ya, tidak dapat berbuat apa-apa. Dan nyata di dalam kesaksian tadi seorang perwira TNI ini, ketika ia mencari hal-hal dunia, hal-hal yang bersifat yang sementara ini,
apa yang ada adalah kekacauan. Hubungan dengan Tuhan tidak jelas, hubungan dengan keluarga amburadul, dan hubungan antara sesama manusia kacau balau semua. Itu yang terjadi di luar Yesus Kristus. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sampai ranting-ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar, saudara. Jadi orang di luar Yesus itu akan dibuang. Ya. Ini sebuah gambaran bahwa ibarat sebuah sampah atau kayu bakar yang dibakar, yang tidak ada gunanya. Jadi dikumpulkan dan dibakar. Ya. Orang-orang yang di luar Yesus Kristus dibuang dan dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, tentu dalam memahami ini, bukan segala sesuatu yang kita mau, yang kita minta kepada Allah Tuhan berikan, bukan. Tetapi apa maksudnya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Allah memberikan dan menganugerahkan, memberkati kita sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keperluan kita. Allah tidak memberikan yang kita tidak butuhkan, tetapi yang Tuhan berikan, berkati adalah yang kita butuhkan. Jadi di luar Yesus, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dan saya dibuang dan dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Ya. Tetapi puji Tuhan, perwira TNI ini kembali bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat saudara dan saya. Saudara, di luar Yesus tidak ada keselamatan selain daripada Yesus. Ya. Keselamatan hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara dan saya tidak percaya Yesus, Anda tidak sampai kepada Allah yang kekal. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus, nama yang berkuasa. Sebab setiap orang yang menyuruhkan dan mengakui Dia, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat pribadi dan saudara. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.